ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Tafsirnya kasairil amwat. Bal ahya'un. Ay bal hum ka ahya'i ahli jannah fil jannah. Yurzaquna min at-tuhaf. Walakin la tash'uruna bihayatihim wa halihim. Munir Nawawi juz 152. Wala taqulu, dan janganlah kamu sekalian mengatakan liman bagi orang yuqtalu yang dibunuh, terbunuh fisabilillah di jalan Allah, amwatun, mereka itu mayat-mayat, orang-orang mati. Naam, mereka mati, tapi jangan dikatakan mati kasairil amwat, seperti mayit-mayit lain. Jelas beda, mayit biasa dimandikan, ini tidak. Mayat biasa darahnya bau tidak enak, ini bau wangi, meskipun wanginya wangi ma'nawi. Jadi begitu. Bal ahya'un ay bal hum ka ahya'i ahlil jannah. Bahkan mereka itu hidup seperti hidupnya penduduk surga, di dalam surga. Yurzaquna minat tuhaf, mereka diberi rezeki, anugerah-anugerah oleh Allah. Walakin itu ada dua. Tidak usah jauh-jauh, di badan kita sendiri ini ada dua hayat. Di badan kita ini ada hayat. Mulai lahir itu, bahkan mulai masih perut ibu sudah ada itu hayat itu. Arba'una yawman nutfah, 40 hari nutfah air mani. Arba'una yawman alaqah, 40 hari darah. Arba'una yawman mudghah, 40 hari daging. Baru kan malaikat itu datang, diperintahkan untuk meniup ruh. Itu mulai hayat. Berbarengan, ini yang perlu dipaham. Berbarengan dengan masuknya ruh ke bayi ada hayat di jasad. Hayat ini beda dengan hayatur ruh. Si ruh punya hayat sendiri. Saya ulangi ya. Kita ini punya dua hayat, sifat hidup. Di badan ini ada sifat hidup, ruh juga ada sifat hidup. Tapi ruh tidak akan mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruha khuliqa lil abadi." Abadan, kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, la mati itu apa? La mati itu Allah mengadamkan, meniadakan sifat hayat yang di badan. Berbarengan dengan Allah mengadamkan sifat hayat yang di badan, ruh dikeluarkan. Tapi hidup ini, ruh ini tidak kena mati ini. Jadi Allah mengadamkan sifat hayat, mewujudkan sifat mati. Jadi kalau menurut Imam Sanusi, mati itu arad. Berbarengan dengan hayat diadamkan, Allah wujudkan sifat maut di badan kita. Itu yang katanya sakitnya luar biasa itu, sifat mati itu. Sifat mati masuk ke ujung rambut sampai ujung kaki itu sakitnya luar biasa itu. Kalau diceritakan di kitab-kitab tentang rasa sakit kematian itu. Berbarengan dengan itu ruhnya keluar. Dan ruh keluar ini juga sakit ya. Karena kan sudah menyatu dengan jasad selama puluhan tahun. Kalau orangnya berumur puluhan tahun. Orangnya berumur 70 tahun berarti seruh itu kan menyatu dengan jasadnya dia 70 tahun. Nah, ruh keluar itu tidak mati itu. Abadi si ruhnya. Saya ingat waktu saya hadir majelisnya Al-Habibul Allamah Abdurrahman As-Sugaf Bukit Duri itu di Bogor, waktu itu perayaan Maulid kalau tidak salah itu. Yang saya ingat itu beliau terangkan tentang ini, kematian itu. Kata beliau, begitu kita mati, 1 detik kita hidup lagi gitu.
Segitu aja kalamnya beliau. Tapi saya pahami sekarang yang hidup lagi itu ya ruh. Sudah masuk alam barzah langsung. 1 detik. Kita berada di alam barzah. Nah itu yang menakutkan itu. Kayaknya perlu persiapan dari sekarang. Supaya dosa diampuni, di sana bisa kumpul arwahul aulia, arwahul syuhada, arwahul ulama, arwahul anbiya, arwahul mursalin. Syukur-syukur bisa bertemu ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh persiapan. Butuh penghapusan dosa dulu. Penghapusan dosa kita yang lalu, dosa yang sedang, dan dosa yang akan datang. Meminta ampun untuk dosa yang akan datang itu boleh. Itu keterangan dari Sayyidina Maulanul Walid, Habib Abdullah bin Abdul Qadir begitu. Berdasarkan ini pemahaman saya, kalau kalamnya Saudara Imam tadi itu aja. Jadi yang kalau mau minta ampun itu dosa yang telah lalu, dosa yang sedang, dan dosa yang akan datang. Sekarang pembahasan saya ini berdasarkan keterangan bahwa manusia itu pasti berdosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, berarti besok, lusa, tahun depan, bulan depan, 10 tahun mendatang kan ada dosa kita. Itu kita minta ampun dari sekarang. Supaya begitu dosa itu sampai terjadi langsung diampuni. Dipikirkan dari sekarang, diminta ampun dari sekarang. Agar kita meninggal syahid. Meninggal syahid meskipun tidak syahidul ma'rakah, memang syahidul ma'rakah tidak ada bandingannya. Syahid di peperangan fisabilillah, apalagi ma'rakatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu, itu tidak ada bandingannya. Tapi kita masih bisa mengejar syahid-syahid yang dijanjikan Nabi, seperti siapa yang mati di kota suci Mekah atau Madinah, di tanah haram, meninggal syahid. Siapa yang mati pada hari Jumat, meninggal syahid. Siapa yang mati bulan Ramadan, meninggal syahid. Kemudian ada syahid tapi tidak enak ya, mati tenggelam, mati tabrakan, mati sakit perut, mati penyakit yang gawat-gawat, itu meninggalnya syahid. Kita cari syahid yang enak. Contoh, niatkan di dalam hati Anda akan thalabul ilmi seumur hidup. Jadi nawaitu, ini cara syahid yang paling gampang, enak ya. Jadi saya niat, ya Allah, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mulai saya lahir sampai sekarang, sampai mati, saya niat tiap hari thalabul ilmi, walau mas'alatan, meskipun tiap hari hanya 1 masalah. Itu kita mati syahid. Yaminan, man mata wa huwa yatlubul ilma mata syahidah. Siapa yang mati ketika dalam keadaan thalabul ilm, dia akan meninggal syahid. Kemudian digampangkan untuk menuju syahid juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau lafadznya Saudara Imam, salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis itu. Siapa orang yang mencari ilmu, Allah akan tempuhkan, akan buat jalan khusus buat dia menuju surga. Makna dia akan digampangkan untuk menjadi ahlul jannah. Nah, kalau sudah berniat akan thalabul ilmi sampai meninggal, meskipun 1 hari 1 masalah, tengah-tengah kita hidup, datang kematian, kita akan meninggal syahid. Amin Allahumma amin bijahi sayyidina Muhammad Tahal amin. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. Apa makna ayat ini? Mustahil orang hidup tanpa ujian. Dah, mau tidak mau itu sudah keputusan dari Allah yang tidak akan dirubah lagi. Berani hidup, ya berani menghadapi ujian. Di tafsirnya dibilang sama Imam Nawawi,
Ay wallahi lanusibannakum isabata man yakhtabiru ahwalakum wa tasbiruna 'ala al-bala wa tastaslimuna lil qada'i am la. Pasti kami akan menimpakan kepada kalian ujian untuk menguji hal ehwal kalian, sabar apa tidak, menerima takdir apa tidak. Raditu billahi rabban itu diantara maknanya raditu billahi rabban ay raditu billahi qada'an. Saya menerima Allah sebagai Tuhan, ya harus terima kalau ditakdirkan khair atau syar. Ya, jadi takdir Allah itu tidak semuanya khair. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hati-hati loh, kalau ini lepas dari i'tiqad, Anda kehilangan satu rukun iman. Kehilangan satu rukun iman, hukumnya tidak beriman, alias murtad. Hati-hati. Untuk mina billahi, satu. Wa malaikatihi, dua. Wa kutubihi, tiga. Wa rusulihi, empat. Wal yaumil akhiri, dari kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Di ratib haddad kan ada itu. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Al khair wasyarr bi masyiatillah. Kalau ada orang yang mengatakan takdir baik dari Allah, takdir buruk dari kamu, kelihatannya itu omongan benar, tapi itu masalah, bahaya itu. Al khair wa syarr minallah. Kejadian baik, kejadian buruk. Sebetulnya salah satu dalil ya, kiamat itu kan penghancuran total itu. Kadang lucu ya, orang yang i'tiqad wa bil qadari khairihi minallah wa syarri minan nas. Ada kan orang yang i'tiqad, banyak nih zaman sekarang juga banyak. Kalau takdir baik dari Allah, takdir buruk dari kamu, dari manusia. Alasan mereka ayat Quran itu, min sayyi'atin famin nafsik. Ada kata-kata famin nafsik, ada kalimat itu. Jadi keburukan dari kamu. Padahal orang ngambil satu ayat tidak boleh ya. Ayat lain juga harus dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu juga ayat. Karena itu kalau ingin memahami ayat Quran, jangan melupakan hadis, jangan melupakan keterangan-keterangan ulama. Jadi begitu, bil qadari khairihi wasyarrihi minallahi ta'ala. Bala dari Allah, nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak kuat sebagai manusia lemah, kita minta supaya bala diangkat, itu lain masalah, boleh-boleh saja disuruh malah sama Allah Ta'ala. Itu bab lain, bab doa. Tapi dipahami dulu, sakit dari Allah, sembuh ya dari Allah, hidup dari Allah, mati dari Allah. Saya ingin kembali itibar kepada yang tadi. Jadi ada orang-orang tidak mau mengatakan buruk dari Allah, tapi kalau kita tanya, dunia bakal kiamat enggak? Kiamat. Siapa yang menakdirkan kiamat? Allah. Kiamat itu kan rajanya buruk. Semuanya dihancur leburkan oleh Allah Ta'ala. Semua kehidupan dimatikan. Semua hal yang bernyawa ditiadakan. Bulan, bintang, matahari dihancur leburkan. Itu kan rajanya syar itu. Sudah jelas sekali kiamat dari Allah. Apalagi yang kecil-kecil. Jadi yang betul ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terus kalau orang yang beriktikad bahwa takdir buruk dari kita, bukan dari Allah. Kita tanya, kematian itu enak apa tidak? Tidak enak, menyakitkan kematian. Itu siapa yang bikin mati? Manil mumit. Al-mumit itu huwa Allah. Allah lagi. Tiap detik ini Allah mewujudkan kematian. Dan itu tidak enak. Bagaimana mungkin Allah menciptakan mati, ini syar,
Tapi keburukan yang lain bukan dari Allah. Rancau, logikanya tidak bisa diterima. Ma min harakatin wa sukunin, tidak ada gerak, tidak ada diam, kecuali yang menggerakkan dan mendiamkan Allah. Baik gerak diam itu khair atau syar, semuanya minallahi azza wa jalla. Dan kita harus ridha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh kami Allah pasti menguji kalian. Bisyai'in bi qalilin, dengan sedikit, minal khaufi, dari rasa takut, minal adu, dari musuh. Wal ju', lapar. Wa naqsin minal amwal, berkurangnya dari harta-harta. Wal anfus, bil qatl wal maut, ada orang dibunuh, ada orang mati. Wa thamarat, buah-buahan, kadang sukses panennya, kadang tidak. Wa basyyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang sabar. Manis sabirun alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila mengenai mereka musibah, mereka berkata dengan bil lisani wal qalbi ma'an, mulutnya mengucapkan, hatinya juga ikut seperti itu. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah raji'un, kembali, ba'dal maut, setelah kematian. Orang-orang yang sabirun, yang apabila terkena musibah mengucapkan dengan lisan dan hati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang bagi mereka maghfirah Allah, rahmat Allah. Salawat ya maghfirah, ampunan Allah. Wa rahmatun, dan rahmat Allah. Wa ulaika, dan mereka humul muhtadun, adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Coba perhatikan ini. Al-muhtadun, orang-orang yang memperoleh petunjuk itu yang igrar dengan hati dan lisan, innalillah, kami milik Allah. Artinya al-khair wasyar, takdir apapun, minallah wa ilallah, berasal dari Allah, kembali ke Allah, kita harus menerimanya.